menceritakan Rasulullah kesempurnaannya itu finish ada di Mekah dan Arab. Tuh, ya nadain kejadian-kejadian di masa lampau dan bertentangan dengan yang ada sekarang di sana. Kan bisa saja pada saat itu Islam belum mencapai masa kesempurnaannya. Ya, kan susah jawab enggak. Yang salah sekarang sama dia menurut itu seorang klasik lah dikembangkan, kemudian update terbaru tidak kita ikuti. Ini yang keliru. Seolah-olah update terbaru yang salah, yang lama yang benar. Wah, parah ini kalau begini bosku. Matang luar biasa anu aja tahu pemahaman tauhid dari klasik itu ya macam-macam jelaskan nih kuaya nasu sitemanin teinana ya nasu sitemanin teitorwana ya nasu site ya itaponna kita berarti sempatan kumalin ninja yo tahu matum gari ka bangga ya Hajar Aswad tuh matum dia nur tidak jelas sebelum Nabi Ibrahim jadi mana tidak jelas tuh. Betul lah, jelas rakyat menurutmu. Ya kalau begitu silahkan nih orang-orang dengan asumsinya. Karena tidak jelas. Silahkan tuh bebas iya. Setiap warga negara berhak berpendapat masing-masing. Tapi saya tidak punya pendapat. Tapi ya itu kan baju Hajar Aswad itu kan hanya aksesorisnya Ka'bah. Dia bukan sebagai pelengkap utama. Tapi kenapa diperebutkan sekali? Tidak diperebutkan. Itu nara dipasang. Itu nara dipasang. Karena itu adalah simbol kekuasaan. Siapa yang meletakkan itu bagi pemuka kaum Quraisy. Iya. Tuh diperebutkan sebagai pemuka karena sejarahnya Ka'bah di Arab itu di situ indah-indah kuasai. Indah-indah kuasai Ka'bah. Ya, siapa-siapa pemilik dewa paling besar di Ka'bah dan paling indah, dialah dijadikan raja di Arab. Dia menjadi pemuka kaum Quraisy. Itu. Tapi yang ditafsirkan nomor kuat. Yang mana terbitkan di sana. Jadi ada sesuatu, ada energi, ada pancaran kekuatan cahaya kosmik. Ini begini. Ya itu apa? Nah, menjadi rebutan dan nilai istimewa itu ya. Mahkota gua tidak jadi rebutan kalau sekedar apa sih? Yes, kalau sebagai aksesoris sih. Kalau nilai emasnya sih. Bukan nilai emas yang direbutkan orang itu. Ya. Bukan. Begini, kayak tafsiranku. Capek nanti ada kumpul naik bas. Capek ada kumpul naik batu. Walaupun polewang tapi cara. Ya. Tuh. Ya mau batu susit ini bisa jadi apa saja. Bisa jadi media apa saja. Tuh batu susit lah. Nah sedangkan ia makna simbolisnya juga batu Hajar Aswad di paling itu Ka'bah tuh juga sangat enak. Berdasarkan penjelasannya Ustaz Susai Joko Tangka, Hajar Aswad pada awal mulanya itu putih berkilau bening. Itu sama halnya dengan manusia yang baru dilahirkan, suci bening bersih. Seiring perjalanan hidupnya dia berubah jadi hitam karena perbuatannya. Ya, terus hubungannya dengan diperebutkan. Nah, karena dia statusnya adalah batu dari surga. Namanya saja barang sama angga apa enggak lah. Tuh, itu barang mana? Namanya saja batu barang apa ya. Kan ini koma. Jangan harus batu. Angga jangankan batu dari surga. Batu sisi naga saja mana sana sekojong risalu. Nah, kamu udah tahu. Itu dari sisi kebendaan. Tapi saya kan tidak hubur dunia Panggawa. Tidak terlalu mencintai dunia. Saya tidak terlalu mencintai kebendaan. Karena basisku tidak mengarah ke situ. Ke prinsipku. Tapi ke di kuah siapa-siapa yang memiliki batu Hajar Aswad ini adalah orang istimewa. Dia akan menjadi orang terpilih. Ini yang masalah.
Berarti salah paling juga. Salah. Begini. Karena Istimewanya Hajar Aswad jadi rebutan. Seandainya yang istimewa adalah tiang-tiang Ka'bah, maka itu yang jadi rebutan. Nah itu kan tiang Ka'bah diremupas dari masa ke masa. Tiang Ka'bah tidak semegah itu di zaman Ibrahim, tapi Hajar Aswad itu nih dari zaman Ibrahim. Berarti kayak begitu, siapa pemilik pertama waktu Hajar Aswad? Adam. Siapa yang perebutkan? Apa kegunaannya? Tempatnya dia bertawaf. Mana dalilnya Adam tahu? Cari nih karena lagi chatting ke ini. Inboy. Cari nih. Nah, sedangkan Islam menurutku Islam itu tidak pada sasaran kebendaan. Ya, aku juga garis bawah. Islam tidak mencari pada betulkah secara kebendaan. Tidak. Kalau begitu, kenapa harus orang memilih Zion sebagai kiblat dan atau kemudian memilih itu hanya sebagai identitas, simbol? Kenapa kita jadikan benda itu sebagai simbol? Kenapa kita jadikan benda itu sebagai simbol? Kan aku jelaskan Nena. Itu nak bukan. Kalau memang itu sembarang benda dijadikan atau sekedar simbolik, dijadikan simbol. Simbol. Jadi artinya begini, ya Hajar Aswad kan boleh surga. Ya. Disimbolisasikan bahwa dia seperti orang yang baru lahir. Ya, toh. Nah, seiring perjalanannya batu Hajar Aswad berubah jadi hitam sekarang, malotongnya sekarang karena dosanya manusia. Ya. Begitu. Toh. Nah, sebagai bukti bahwa kepada manusia, sebagai pembuktian terhadap manusia secara pandangan mata bahwa itu sangat dosa dentongan. Setuju? Itu pesannya batu Hajar Aswad. Makanya Umar berkata, "Iko Hajar Aswad sendiri tidak nak udung ko Nabi, tidak kulan udung ko karena kau adalah cuma batu." Umar tak kuat. Siapa yang udung Nabi? Tanyakan itu. Siapa yang udung Nabi sebagai penghormatannya? Siapa yang hormat sebagai penghormatannya? Karena ini adalah batu dari surga. Tapi secara keistimewaan dia hanyalah batu. Betul, dia hanyalah batu. Tidak ada yang mungkin. Jadi menurut Mi apa yang istimewa dari Hajar Aswad? Karena dia dari surga tuh. Nah, cocok nih. Selebihnya apa? Dampaknya terhadap manusia apa? Apa kira-kira artinya apa kegunaannya bagi misalkan aku kepunai apa anu nalapaku? Apakah menjadi nabi raka? Tidaklah. Apakah lapis ilmu pacing raka? Atau kalah jago naka? Susi nenek atau pau. Mahkota itu diperebutkan bukan karena emasnya, karena simbol sama kota tuh. Iya, tapi simbol juga tidak melekat pada sembarang benda. Kita tidak sembarangan. Oh, yang berarti mahkota. Iya. Yang berarti mahkota. Itu mahkota. Itu nih. Yang sejak semula itu. Kan hanya kesepakatan manusia. Itu pada tataran manusia. Cocok. Apalagi pada sesuatu yang berasal dari surga, yang bukan ciptaan manusia. Lebih istimewa lagi. Makanya kan dia diperebutkan karena dia dari surga. Tuh, tapi yang dimaknakan apa? Ada sesuatu, energi dan juga tuh memang bukan itu arahnya. Bukan itu arahnya, tapi masalahnya tadi Islam tidak pada tataran kebendaan. Pada ritual betul. Tapi kemudian pertanyaannya kenapa? Nah, harus Hajar Aswad begitu dihormati, apakah sekedar dari surga? Kalau begitu, kalau Islam jadi tidak apa seluruh nabi memiliki Hajar Aswad? Tidak. Susiyo? Tidak, tapi seluruh nabi tahu Hajar Aswad. Iya, tahu Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad. Pakai tidak tahuan mereka untuk berkiblat ke Ka'bah. Cocok nih. Di mana arah Ka'bah mereka tidak tahu. Makanya saya bilang substansinya ini Hajar Aswad apa? Substansinya Hajar Aswad itu kenapa dia harus ada? Apa substansinya? Begini. Ikutan jual apa substansinya jual Hajar Aswad? Karena persepsi sekarang kumakwa yang menjadi persyaratan utama untuk jadi kiblat adalah Hajar Aswad. Susijo. Tidak, sebenarnya begini.
Sebenarnya tangkap ini apa disampaikan dari tadi, bukan seperti itu persepsinya. Nah,